Israel semakin menjadi-jadi dalam misinya menaklukkan seluruh jalur Gaza. Negeri Zionis sampai melakukan segala cara licik demi memuluskan rencananya. Padahal Hamas telah menawarkan situasi gencatan senjata demi masyarakat Palestina. Alhasil situasi ini malah menjadi situasi buruk bagi Israel yang malah dihianati oleh benua Eropa. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Pertahankan gengsi, ogah gencatan senjata. Palestina kembali dihantam nestapa akibat diserang habis-habisan oleh Israel. Baru-baru ini, militer Zionis kembali mengamuk dan meratakan semua yang tersisa di jalur Gaza. Salah satunya dengan membombardir pusat pendistribusian pangan di wilayah Gaza. Hasilnya, banyak warga tak bersalah harus kehilangan nyawa akibat tindakan keji Israel tersebut. Tindakan ini kemudian berupaya dilawan oleh para pejuang Hamas. Mereka mati-matian menghentikan aksi keji Israel baik di medan perang maupun di meja negosiasi. Buktinya Hamas mendesak Israel untuk menyepakati gencatan senjata. Pejuang dari Palestina ini sudah muak dengan kekejian negeri Zionis di bumi para nabi. Bukannya disepakati, Israel justru makin bertindak sesuka hati. Benjamin Netanyahu kabarnya cuma menyetujui gencatan senjata dari Amerika. Usut punya usut, Israel setuju dengan tawaran Paman Sam karena menguntungkan mereka. Kedua negara diketahui bertindak licik karena tak mau menghentikan konflik secara permanen. Apa yang ditawarkan Steve Witkoff selaku delegasi dari Amerika Serikat masih belum sesuai dengan tuntutan dari kelompok kami, terang salah satu pejabat Hamas kepada media AFP. Benar saja, Israel terus menekan Hamas dengan membombardir Gaza dengan gila-gilaan. Negeri Zionis berdalih serangan ini dilakukan demi menumpas pucuk pimpinan Hamas. Buktinya Tel Aviv koar-koar berhasil mencabut nyawa Mohammed Sinwar. Adik dari Yahya Sinwar ini diklaim gugur karena serangan Israel di wilayah Khan Younis. Banyak yang khawatir kami tak akan bangkit setelah diserang pada 7 Oktober. Namun kami berhasil mengubah wajah Timur Tengah. Kami berhasil menghabisi para pemimpin Hamas, termasuk Mohammed Sinwar, klaim Netanyahu. Ancaman serius pasukan militer Hamas. Berbagai serangan yang dilakukan Israel nyatanya nggak berpengaruh banyak bagi Hamas. Sebaliknya, kelompok pejuang tersebut semakin lihai menghindari kekejian negeri Zionis. Terbukti pasukan aktif pejuang Hamas masih di angka 40.000 personel. Padahal Israel terus-menerus menyerang Gaza dengan berbagai cara. Bukannya berhasil, pasukan Israel justru gagal total menumpas perlawanan para pejuang. Kelompok Hamas diketahui masih terus mengoperasikan terowongannya demi membantu sesama. Israel juga dibuat kocar-kacir karena Hamas masih punya ratusan rudal balistik. Meski begitu, para pejuang Palestina ini justru tak mau gegabah menyerang pasukan Zionis demi rakyat Gaza. Hamas masih memiliki sedikitnya ratusan roket, tetapi organisasi tersebut menahan diri untuk meluncurkannya karena khawatir akan membahayakan penduduk. Lapor kanal berita asal Israel yakni Walla. Israel juga harus gigit jari karena nggak mampu menghabisi Hamas. Media Channel 12 melaporkan Tel Aviv gagal total menumpas perlawanan para pejuang Hamas di jalur Gaza. Pasalnya, kelompok Hamas akan semakin sulit diberantas di Gaza. Sebaliknya, prajurit Israel semakin menipis karena tak mampu membendung perlawanan tersebut. Israel tak mampu mencapai tujuan perangnya untuk menghabisi Hamas untuk memerintah Gaza. Dalam penilaian kami, para milisi masih punya kemampuan tersebut hingga sekarang, ungkap kanal berita tersebut. Nggak heran Amos Harel kagum dengan kegigihan Hamas melawan penindasan Israel. Hamas telah menunjukkan kekuatan militernya dan serta memegang kendali terhadap pemerintahan sipil, ujar analis militer dari surat kabar Haaretz tersebut. Keripik ubi ganepo sangat cocok dan nyaman menemani waktu santai kamu. Cek linknya di bawah ini. Israel terancam hancur diserang. Serangan membabi buta Israel di tanah Palestina akhirnya berbalik jadi senjata makan tuan. Negeri Zionis perlahan mulai dihadiahi gempuran balasan dari kelompok Hamas. Lagi-lagi para pejuang Palestina kembali menargetkan wilayah ibu kota Tel Aviv. Daerah seluas 51,4 km persegi tersebut diberondong dengan 3 proyektil sekaligus.
Tak tanggung-tanggung, Brigade Al-Qassam menyebut rudal tersebut merupakan jenis M90. Amunisi ini diklaim sanggup memberondong Israel dari segala sisi dengan jangkauan 90 km. Pemerintah Israel sendiri mengabarkan salah satu rudal Hamas berhasil dicegat, sementara 2 lainnya lepas dari pengawalan dan menghantam area terbuka. Meskipun tak mengakibatkan korban jiwa, serangan tersebut telah memberikan pukulan telak untuk Israel. Pasalnya negeri susu kehilangan sejumlah mitranya seperti Spanyol. Pemerintah negeri Matador dikabarkan menutup kantor perdagangan dan investasi di Tel Aviv. Padahal lembaga tersebut sudah beroperasi selama 10 tahun terakhir. Tak cukup sampai di situ, tentara Israel turut jadi korban pembalasan Hamas. Terbaru, 10 prajurit Zionis berhasil dilumpuhkan kelompok perlawanan Palestina. Insiden tersebut terjadi di kawasan Beit Laha, Gaza Utara. Mereka digempur habis dengan bom berkekuatan tinggi yang sampai meledakkan sejumlah kendaraan berat. Saat ini semakin banyak pasukan IDF yang berjatuhan buntut serangan Hamas. Sebelumnya, penyergapan Hamas juga sempat bikin tentara Israel menembak rekannya sendiri. Seakan belum cukup, kelompok perlawanan Palestina kembali mengepung Zionis di kawasan Shejaya. Kabarnya, badan mereka sampai berserakan usai dihempas roket Yasin 105 milik Hamas. Semakin pede dibantu Eropa. Belum cukup digempur Hamas, Israel semakin terpojok usai ditentang Uni Eropa. Organisasi supranasional tersebut dikabarkan mulai berpihak kepada kelompok perlawanan Palestina. Alasannya karena Israel dianggap sudah kelewatan dalam memerangi Hamas. Negeri Zionis bahkan dikecam telah melangkahi hukum internasional dengan meningkatnya jumlah korban jiwa. Amarah benua biru kian memuncak usai Israel memblokade bantuan ke jalur Gaza. Hal ini sampai membuat Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa yakni Kaja Kallas turun tangan. Kami tidak mendukung privatisasi distribusi bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan tidak boleh dijadikan senjata, ujar Kallas. Di sisi lain, Spanyol jadi salah satu negara Eropa yang paling vokal menekan Israel. Bahkan negeri Matador sampai mengajak negara-negara lain untuk bersatu menghentikan Israel. Buktinya Spanyol langsung membentuk perkumpulan khusus dalam konferensi Madrid. Pertemuan ini turut diikuti oleh negara raksasa termasuk Inggris, Prancis, Arab Saudi, dan juga organisasi OKI. Menurut Jose Manuel Albares, langkah ini sengaja diambil untuk menghentikan perang. Menteri Luar Negeri Spanyol itu menegaskan pihaknya nggak akan berdiam diri melihat penderitaan Gaza. Rupanya rencana tersebut berhasil menggugah hati Jerman dan juga Inggris. Kedua raksasa Eropa ini dikabarkan telah memasukkan Israel ke dalam daftar musuhnya. Hal ini dapat dilihat dari pertentangan keras Friedrich Merz kepada negeri susu. Serangan militer besar-besaran Israel di jalur Gaza tidak menunjukkan logika apapun bagi saya. Bagaimana itu bisa melayani tujuan memerangi teror? Dalam hal ini, saya sangat-sangat kritis, ujar kanselir Jerman tersebut. Sementara Inggris dikabarkan baru saja membatalkan perjanjian dagangnya dengan Israel. Negeri Tiga Singa mengaku nggak sudi menjalin kerjasama dengan bangsa penjajah yang keji. Dapatkan set-top box TV digital yang punya banyak pilihan channel lokal atau nasional. Cek linknya di bawah ini ya. Jadi begitulah cerita memanasnya konflik Gaza dengan serangan balasan Hamas ke Israel. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?